Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di pinggir kawasan Muara Tungkat Mati, Kuta Badung. Kenapa kita hadir di sini? Karena kita ingin tahu tentang proses pengembangan kawasan Tungkat Mati Badung yang dulu mungkin adalah kawasan kumuh sekali, kemudian tidak dipelihara, banyak sampah yang ada di sini, kemudian dikembangkan oleh salah satu kelompok yang ada di Kuta, luar biasa dan berkembang, dan sekarang menjadi tempat yang sangat bagus, sangat indah untuk tempat wisata. Bahkan dari proses inilah muncul akhirnya penghargaan dari pemerintah berupa Piala Kalpataru dari Wakil Presiden yang diserahkan kepada kelompok ini. Dan untuk membahas tentang hal itulah sudah hadir di tempat kita ketua kelompoknya adalah Bapak Nyoman Sukre, yang sering kita panggil juga dengan Jero Nyoman Dolphin. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, Jero. Oke, sehat ya? Sehat, Astongare. Luar biasa. Saya datang ke sini melihat-lihat kawasan Muara Tungkat Mati, luar biasa. Dulu kan sangat kumuh, sekarang luar biasa, sangat indah sekali. Ini gimana ceritanya bisa menjadi kawasan yang sangat indah begini? Astongare, ini merupakan sebuah perjuangan kita bersama dengan kita sebagai masyarakat yang betulan juga tinggal di sekitar kawasan ini, dan juga kita melibatkan beberapa komponen masyarakat yang betulan peduli dengan lingkungan, yang itu yang kita ajak bersama-sama, dan juga kelompok kami yaitu kelompok nelayan Perapat Agung Mengening Patasari. Itu yang kita ajak berjuang kurang lebih sekitar 16 tahun. Itu gimana ceritanya awal mula sehingga muncul kelompok ini bahkan sampai berjuang 15 tahun? Ceritanya gimana dulu kondisi yang ada di sini? Ini perlu perjuangan yang sangat panjang. Yang pertama, kenapa kita melakukan suatu kegiatan yang mungkin bagi orang itu merupakan kegiatan yang tidak akan ada artinya, tapi kami mempunyai komitmen bahwa di mana kawasan ini dulu merupakan kawasan yang sangat hijau, kawasan yang sangat lestari dengan satwanya, dengan termasuk juga tanamannya seperti mangrove-nya yang sangat indah, dan dulu merupakan tempat kami atau masyarakat Kuta sebelum Pantai Kuta itu dikenal adalah tempat untuk mencari mata pencaharian, sumber kehidupan lah gitu. Karena di sini banyak seperti ikan, udang gitu. Nah, seiring dengan perkembangan pariwisata, yaitu sekitar parahnya itu sekitar tahun tahun 90-an, awal 90-an itu mulai ini terlupakan gitu. Sisi yang dilupakan kawasan ini. Nah, akhirnya terjadilah kerusakan di sini. Yang dulu merupakan sungai yang mengalir, airnya sudah hilang. Dulu merupakan tempat yang sangat bagus untuk melakukan aktivitas baik olahraga atau mungkin tempat kita untuk bermain-main waktu kita kecil. Sekarang udah berubah menjadi tempat pembuangan sampah sebagai TPA liar gitu. Nah, karena sampah-sampah itu banyak yang dibuang di sini. Karena kalau orang mengatakan namanya Tungkat Mati, terutama Tungkat Patasari ini adalah merupakan tempat TPA. Nah, itu tahun 80-an memang tempat TPA dulu. Nih. Nah, dari itu udah tersentuh hati kita sebagai masyarakat Kuta yang juga memikirkan, karena kedepannya ketika kita masa tua kita mau kemana gitu. Nah, kita butuh tempat yang bisa untuk melepas lelah gitu ya. Kita cuma memiliki Pantai Kuta aja, dan kita ketahui Pantai Kuta sekarang juga mengalami beberapa abrasi gitu. Terus dengan itu kita mendorong dengan masyarakat di sini untuk bersama-sama, mari kita bersama-sama untuk mengembalikan kawasan ini, artinya menormalisasi sungai ini, merevitalisasi kawasan ini menjadi seperti dulu lagi. Dan Astongare ini bisa terwujud dengan pergerakan-pergerakan kita dengan masyarakat. Dulu kelompok nelayan itu terdiri dari berapa orang yang masih tersisa waktu itu kan? Karena mungkin Kuta kan terkenal sebagai kawasan pariwisata. Masih ada nggak kelompok nelayan waktu itu? Ya. Kalau pada saat itu, secara terorganisasi tidak ada di sini gini. Nah, cuma yang ada masih beberapa peninggalan yang masih perahu, yang dulu memang tempat penambatan perahu sini gitu. Dengan terkenalnya Tungkat Mati itu merupakan jalur masuknya pelayaran. Seperti cerita tentang perjalanan Med Jansen Lange, yang salah satu saudagar
yang meninggal menetap di Kuta, dan meninggal pun beliau di sini dimakamkan di pinggir Tukat Mati. Itu beliau masuk melalui sungai ini gitu. Makanya ini kawasan ini dulu adalah merupakan jalur pelayaran. Nah, di sini dulu penglingsir kami selain di Pantai Kuta juga di sini juga menambatkan perahunya juga itu. Membentuk sebuah kelompok, tapi kan dulu kan belum tidak terorganisasi dia. Artinya memang masih sendiri-sendiri. Ya, masih Karena sendiri-sendiri. waktu itu mungkin penghidupan masyarakat sebagian besar nelayan ya. Betul, ya. Nelayan dan petani ya. Nelayan dan petani. Iya. Nah, kemudian ketika melihat kondisi waktu itu kumuh dan sebagainya, ada nggak harapan waktu itu akan terus berlanjut sebagai kawasan nelayan? Padahal di sisi lain kan waktu itu Kuta sudah mulai berkembang sebagai kawasan pariwisata. Oh, pasti bisa. Karena dulu di sini karena nelayan di sini di samping dia melakukan mencari mata pencarian ke laut, dia juga melakukan budidaya. Nah, seperti kepiting dulu di sini. Nah, kalau dulu kan kalau pertama dia disebut petani ya. Nah, itu ada udang, ada kepiting juga di sini gitu. Nah, di samping juga ada peternakan di sini gitu. Ada beberapa jenis tanaman yang ada di hutan mangrove ini yang kelihatan seperti gulma, itu bisa diambil untuk makanan ternak. Itu namanya, kalau di sini namanya ambung. Itu yang bisa juga. Nah, di sini dulu potensinya luar biasa. Satu, perikanan itu ya seperti budidaya, dan juga beberapa juga udang, baik itu udang yang dibudidaya dan udang yang memang ada di Tukad ini. Artinya bisa nggak dijelaskan ketika itu masyarakat masih sangat konsen sebagai nelayan, karena kan sisi lain tuntutannya perkembangan pariwisata luar biasa. Artinya masih banyak nggak yang waktu itu bekerja sebagai nelayan, atau hanya sekedar sambilan, hanya sekedar iseng-iseng hobi untuk mencari ikan saja? Masih salah satu bapak saya. Saya punya orang tua, dia itu bersaudara orang tua, itu memang sampai air-ayatnya nelayan tulen ya. Tetap masih nelayan gitu. Walaupun pariwisata Kuta sudah berkembang. Semua sudah berkembang, dan juga di sini juga dulu adalah kawasan pegaraman. Itu tempat pembuatan garam di sini. Memang namanya Patesari itu. Nah, waktu itu saya dengar juga Jero di sini sampahnya banyak sekali. Airnya kotor sekali. Nah, ketika itu apa yang Jero lakukan awal-awal untuk mengajak anggota nelayan yang lain ya? Oke. Pertama, kita membentuk menghimpun masyarakat yang ada di sepanjang bantaran sungai ini, membentuk namanya Prokasih, yaitu program kali bersih yang dinaungi di bawah kelurahan. Betul, waktu itu saya ditunjuk sebagai ketuanya. Setelah perkembangan selanjutnya, karena kita lihat kita hanya bisa melibatkan masyarakat yang ada di pinggir sungai aja. Akhirnya kita sekitar tahun 2010 atau 9 itu kita akhirnya membentuk namanya Relawan Tukat Mati. Relawan Tukat Mati ini kita bentuk, kita ingin melibatkan masyarakat yang ada di luar, yang di luar Tukat Mati ini, artinya yang di luar pinggiran Tukat Mati ini. Kita ingin melibatkan masyarakat dari luar. Kita bentuk relawan, siapapun yang memang peduli dengan lingkungan, kita ajak bergabung. Akhirnya kita membentuklah relawan pada saat itu. Nah, karena kita membentuk relawan ini secara legalitas, kita berbicara ketika menghadap ke forum atau mengikuti ke forum-forum seperti forum resmi di pemerintah, itu kita tidak bisa berbicara di sana. Karena secara lembaga kita tidak ada yang menaungi. Akhirnya tahun 2011 kita membentuk namanya kelompok nelayan. Bentuk kelompok nelayan. Akhirnya kita berada di bawah dinas perikanan. Nah, di sanalah mulai kita bisa berbicara di forum-forum pemerintah gitu, terkait dengan kawasan ini. Kenapa kami sebagai nelayan berbicara tentang kawasan ini? Karena jujur, waktu saat kami terbentuk, kami belum memiliki jalur. Artinya kami belum memiliki jalur lalu lintas yang bisa mengantar kami belum tahu mau kemana memperjuangkan ini ya. Ya, kita belum tahu jalur mau kemana. Kedua juga kita belum memiliki jalur, karena jalur ini tidak bisa kita lintasi sungai ini karena ditutupi sampah gitu. Artinya pada saat kita terbentuk pada tahun itu, kelompok nelayan ini masih berjuang untuk lingkungan dulu. Artinya membersihkan sampah-sampah dulu. Sampah-sampah dulu. Biar sungainya bersih. Aliran air jalan kan begitu tujuannya ya. Itu langkah pertama yang dilakukan. Itu langkah pertama yang kita lakukan. Nah, setelah kita itu baru kita melakukan ada pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait bahwa selama ini terjadinya
banjir di kawasan pariwisata Kuta, khususnya yaitu Kuta, Legian, Seminyak, termasuk Munang Maning itu adalah sumbernya di sini. Karena apa itu kok sumber di sini? Ya, karena di sinilah merupakan ilirnya. Kan di sana kan hulu. Oh, artinya karena sampah airnya tidak sampai ke laut. Tidak bisa ke laut lepas dia. Gitu. Karena terhambat oleh salah sampah-sampah yang sampah ada di itu sini ya. ya. Makanya kita mohon kepada pemerintah, waktu kepada Pemda Badung melalui Dinas PUPR-nya, Ya. bahwa sumber adalah kebanjiran yang terjadi di kawasan Kuta, Legian, Seminyak, termasuk di Kumunang Maning, di wilayah Denpasar, itu adalah di sini gitu. Makanya ini yang perlu dinormalisasi, perlu direvitalisasi. Nah, dari itu Astonggara tahun 2014 segera dilakukan normalisasi di kawasan ini, penataan sepanjang 500 meter oleh Pemda Badung. Artinya tahun 2014 baru mulai dilirik dan betul. akhirnya baru mulai diatur, dibersihkan seperti itu ya. Betul ya. Karena pertama kita menggunakan tenaga manual. Tapi karena tenaga begitu banyaknya sampah yang begitu panjangnya alir sungai ini, kita tidak bisa kerjakan dengan manual. Akhirnya kita minta bantuan pada saat itu kepada Pemda Badung melalui Pak Bupati Badung. Akhirnya diberilah bantuan kita sebuah alat berat amfibi yang untuk bisa mengangkut, karena banyaknya ini semacam sungai yang dijadikan TPA dulu ya. Karena ada spring bed, ada spray bekas, semua sampah rumah tangga lah semua ya masuk sana. Masuk di sini ya. Ya gitu. Berarti waktu itu nelayan sendiri terganggu nggak, artinya untuk mencari ikan dan sebagainya akibat sampah itu? Ya jelas pasti terganggu ya, karena itulah kita semangat itu yang kita pupuk gitu. Wah, artinya begini, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Apalagi ini dulu adalah tempat kita bermain waktu kita kecil, dan ini merupakan dulu tempat orang tua kita mencari makan, cari sumber kehidupan sebelum Pati Kuta itu dikenal gitu. Itu semua sebagian besar tuh di sini dulu gitu. Oh, karena kehidupannya sebagai nelayan ya. Sebagai nelayan gitu. Kemudian langkah berikutnya setelah 2014, kemudian pemerintah Badung juga turun tangan sebagainya. Bagaimana dengan sekitar masyarakat sini? Mulai nggak mereka tertarik untuk bersama-sama lagi? Karena kan ada organisasi-organisasi perangkat desa juga dan sebagainya itu. Betul. Buktinya dengan peti kelompok kita yang dulu berjumlah cuma belasan orang. Ya. Tapi setelah ini dilirik oleh pemerintah dan dilakukan sebuah perubahan dan normalisasi, akhirnya sampai saat ini kelompok kami sampai 200-an anggota. 200 anggota ya. Ada semangat. Walaupun itu bukan semua nelayan. Semua nelayan bukan semua nelayan gitu. Mungkin yang masih menjadi nelayan barang 10-15 orang mungkin masih ya. Oh, masih. Kalau sekitar 50-an masih ada. Masih ada ya. Masih ada. Yang lainnya sebagai pekerja pariwisata. Ya, pariwisata. Nah, terkait juga sekarang zaman Covid ini kan ini sebagai kawasan alternatif sekarang. Nah, dari perjuangan itu dulu sebelum ke Covid dan sebagainya, saya lihat Jero juga mendapat penghargaan dari Presiden Piala Kalpataru karena memang menjaga lingkungan ini ya. Gimana ceritanya itu sehingga anak kan berjuang dari awal, dari sampah yang kotor, kemudian berhasil melakukan normalisasi dengan bantuan pemerintah, bahkan mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa Kalpataru. Gimana ceritanya itu? Ya, betul. Itu adalah kapal taru tahun 2019. Itu sebenarnya saya sebelumnya itu sudah memang sudah dimasukkan sebagai salah satu calon penerima kapal taru pada tahun-tahun sebelumnya. Itu dari tahun 2015. Tapi saya waktu itu memang tidak mau ya, karena saya bilang kita ini adalah melaksanakan atau melakukan kegiatan di sini untuk penyelamatan lingkungan ini adalah murni, bukan ada tujuan apa, tidak mengharapkan suatu penghargaan. Tapi pemerintah memberi aspirasi tahun 2019 dengan penghargaan kapal taru, yaitu karena kegiatan yang kita lakukan di sini itu lebih di atas 16 tahun ya yang kita kerjakan di sini ini. Karena ada beberapa banyak kegiatan yang kita lakukan, yaitu satu adalah menyelamatkan kawasan ini dari sampah, itu sungai, sumber air yang kita selamatkan. Salah satu ada di sini adalah sumur pingit yang kita selamatkan. Terus yang kedua ada juga satwanya, banyak yang kita selamatkan, jenis-jenis burung yang kita selamatkan, yang juga banyak yang kita lepas liarkan di sini. Terus juga
kita melepas beberapa juga ikan dan juga melakukan penanaman mangrove itu dengan membuat pembibitan secara swadaya. Itu sudah hampir sekitar 25.000 yang kita udah tanam gitu, dan sekarang udah terbukti banyak yang udah tumbuh hijau. Yang terakhir juga kita melakukan penanaman dengan Pemda Badung sekitar 5.000 mangrove, dan juga terakhir juga kita melakukan penanaman dengan beberapa teman dari Jakarta juga sekitar 5.000 7.000 mangrove yang kita lakukan. Itu semua kita lakukan secara swadaya gitu. Itu murni. Nah, mungkin dari perjuangan kita yang komitmen dan non-stop itu yang kita lakukan dari 16 tahun itu sehingga sekarang ini masih kita tetap eksis untuk melakukan itu. Nah, dari itu mungkin pemerintah melihat kesungguhan kita untuk menjaga alam ini gitu. Dengan penghargaan Kalpataru di tahun 2019. Nah, Jero tadi kan sudah dapat penghargaan dari Wakil Presiden ya yang langsung menyerahkan waktu itu. Bagaimana sekarang tanggapan Jero dengan mendapatkan penghargaan ini? Tanggung jawabnya kan luar biasa ini. Bahkan harus menata kembali dan menjaga kebersihan Muara Tukar Mati. Apa yang harus Jero lakukan sekarang? Oh ya. Nah, ini seiring dengan penghargaan yang diberikan ini, kita kan artinya beban dan tanggung jawab kita yang harus kita pikul gitu. Nah, saya sebagai betul sebagai ketua kelompok juga di sini, dan betulan juga sebagai penerima Kalpataru, ya ini merupakan tanggung jawab saya, dan ini tidak akan pernah putus. Ini akan tetap kita lakukan gitu. Karena satu, penting dan manfaatnya kawasan ini. Satu, karena kita berpikiran begini. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu udah sewajibnya dan sepatutnya saya harus bisa melahirkan kader-kader Kalpataru. Artinya kita harus bisa melahirkan kader-kader yang bisa nanti melanjutkan perjuangan kita untuk melakukan penyelamatan lingkungan seperti apa yang kita lakukan. Bukan hanya di sini aja. Makanya kita sering terlibat kegiatan-kegiatan bakti sosial yang berkaitan dengan lingkungan. Termasuk kita kemarin itu termasuk di Pengalon itu kan, di Pengalon ya, di Pengalon Groga itu juga, termasuk juga di kawasan-kawasan lain itu ya kita terlibat. Nah, makanya untuk itu komitmen ini akan tetap kami pegang, akan kami laksanakan. Karena cita-cita kami adalah menjadikan kawasan ini adalah sebagai kawasan paru-paru kota. Karena terus terang kami di Kuta tidak memiliki paru-paru kota. Nah, inilah harapan kami kawasan ini. Nah, udah sepatutnya kami untuk menjaga dan melestarikan. Itu komitmen kami. Jadi luar biasa komitmennya, tekadnya luar biasa menjadikan Tukar Mati sebagai paru-parunya Kuta ya. Karena kita tahu persis Kuta kan padat sekali dengan akomodasi dan sebagainya. Nah, ini kalau kita bicara soal pelestarian kemudian mengajak kelompok kan perlu dana, Jero. Dari mana Jero selama ini dapat dana untuk membangun komunitas ini? Ini juga memang sih di mana-mana sih suatu kegiatan itu perlu dana ya. Astonggara saya juga memiliki beberapa usaha yang saya bidangi, yang saya tangani, yang saya kelola. Sebagian dari itu kita sisihkan untuk ini. Artinya kita meyatnya itu ada ke artinya ini memang swadaya. Dan juga memang ada sih kadang ada teman-teman yang memang ikut peduli itu dengan menyumbangkan beberapa tanaman. Nah, itu yang kita. Tapi walaupun kita di keterbatasan dana nih, kita tetap punya komitmen. Itu yang bisa bilang tadi, kawasannya harus tetap terjaga. Ini merupakan kawasan dulu tempat kita bermain, dan ini adalah bagi kita sebagai kawasan masa depan bagi saya dan anak-anak cucu saya ke depan. Karena terus terang kita tidak memiliki taman kota atau paru-paru kota. Kita cuma memiliki Pantai Kuta, dan kita pun tidak tahu sampai kapan Pantai Kuta itu bisa bertahan. Kemarin aja ada rob besar itu terjadi abrasi yang sangat luar biasa. Yang dulu Pantai Kuta yang lebarnya ya itu sekitar sekarang agak berkurang ya. Dulu yang lebarnya sampai 500 meter kita masih bisa main sepak bola. Sekarang air sudah sampai ke pinggir jalan kira-kira. Nah, itu ya. Makanya saya sebagai selaku masyarakat Kuta sudah pikirkan itu. Bagaimana Kuta itu sekitar lagi 10-20 tahun ke depan. Nah, makanya ini kita pakai sebagai kawasan alternatif. Dan dengan setelah ditatanya kawasan Muara Tukar Mati, saya lihat
ini akan menjadi kawasan wisata dan paru-paru Kuta, apa yang Jero lakukan? Kan ini banyak sekali orang akan datang sini nanti. Ada nggak aturan-aturan tegas, misalnya tidak boleh A, tidak boleh B, larangan-larangan tertentu yang harus dilakukan oleh Kramo di sini? Ya, betul. Ada beberapa yang kami lakukan pengetatan di kawasan ini. Yang pasti ya satu adalah yang artinya tidak boleh melakukan pemburuan satwa yang ada di kawasan ini. Di sini kita sudah melepaskan beberapa burung-burung langka dan juga beberapa burung yang memang jenis burung yang memang hidup di sini. Dan lagi satu ada satwa yang sangat kita lindungi di sini adalah biawak. Ini biawak kita udah lepas lumayan di sini dan biawak itu udah jinak sekali. Terus lagi satu kita juga melindungi kawasan ini ketika orang melakukan penangkapan ikan. Penangkapan ikan itu ada pada batasnya, hanya kita izinkan untuk adalah mancing dan mungkin menjala dengan hal yang tidak boleh menggunakan racun ikan, baik dengan berburu dengan menembak, itu tidak boleh di kawasan ini. Terus juga kita terus melakukan patroli di kawasan ini secara swadaya karena dulu kawasan ini adalah tempat orang sering mencari kayu bakar. Karena dulu itu. Yang ketiga adalah mengawasi kawasan ini dari hilir ke hulu. Nah, kita sudah bersinergi dari kita yang berada di hilir, yang di hulu di kawasan Legian Kuta Seminyak, terutama sekarang saya salut dengan LPM Legiannya ya, yang sudah melakukan banyak penataan di kawasan Tukat Mati. Sekarang juga kita terkait dengan limbah. Nah, dulu kan Tukat ini ada sungai ini dipakai tempat pembuangan limbah, yaitu semacam sepiteng liarnya. Nah, sekarang itu yang kita sudah mulai tekan, kita sudah mulai lakukan penutupan supaya tidak limbah itu dibuang ke kawasan ini. Gitu. Nah, itu komitmen kita dan kita tetap melakukan pembibitan mangrove tetap kita lakukan setiap bulan itu kita tetap menyediakan bibit mangrove sekitar 5.000 pohon. Itu pun kita gratiskan kepada masyarakat mungkin yang ingin melakukan kegiatan penanaman mangrove, baik itu dilakukan di kawasan ini, di kawasan Muara Tukat Mati ini, atau di tempat lain. Itu akan kami berikan bibit secara percuma. Nah, setelah kawasan ini menjadi, boleh dikatakan akan menjadi paru-parunya Kuta, kan tentu ada pengawasan, kemudian ada kerjasama dengan instansi-instansi tertentu. Apa langkah dan program Jero terkait dengan ini nanti? Ya, program kami adalah mengantisipasi kalau ini nanti kawasan ini berkembang menjadi sebuah kawasan ekowisata mangrove gitu. Ya. Itu cita-cita kami, sehingga memberikan sebuah dampak ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan ini, yang dulu merupakan kawasan yang tidak layak dikunjungi, kawasan yang sangat kumuh. Karena dulu kalau udah orang bilang Patesari itu pasti kawasan tempat TPA, tempat pembuangan sampah, tempat yang kumuh. Nah, sekarang kita udah berubah seiring dengan perkembangan, dengan langkah-langkah yang kita lakukan dengan masyarakat. Makanya kita selalu menggandeng masyarakat sekitar sini dan juga melibatkan anggota kami, kelompok nelayan, yang betulan juga balai nelayannya ada di ujung sisi selatan, dan sedangkan kami juga membuat juga sebuah balai pengawasan ini di sisi utara karena pintu masuknya ada 2. Itu kita akan lakukan pengawasan, kita jaga karena seringnya terjadi tangan-tangan jahil gitu. Seperti yang kita sudah buat long story ini, tiang pancang ini banyak yang ditulis-tulis dengan tangan-tangan jahil seperti itu, coret-coret, itu yang kita antisipasi. Kedua juga sering terjadinya orang yang begitu mancing, karena malam mancing dia, karena sering digini nyamuk, dia akan membuat api, bakar-bakaran api. Jadi itu. sampahnya yang berserakan. Itu udah pasti sampah, udah pasti berserakan. Berarti sementara belum ada yang mengawasi ya pintu masuk itu ya? Belum ada. Kapan rencananya akan ada pengawasan begitu? Ini belum sih, kayaknya masih dalam masih pemeliharaan ya. Artinya mungkin karena ini masih dalam proses penggarapan oleh pusat ya, bukan diserah terimakan ya? Belum. Ya, betul pusat. Artinya kalau diserah terimakan kepada kelompok atau kepada desa ini, siap nggak untuk mengelola itu ya? Oh, pasti siap. Kita pasti siap. Ya. Nanti kalau kita kan harapnya biar juga kita dilibatkan juga gitu sebagai masa pendamping gitu, sebagai masyarakat yang dari awal proyeknya ikut dan juga merupakan berkat dukungan masyarakat ini.
sehingga kawasannya jadi berubah seperti ini gitu. Apakah nanti tidak mengarah kepada kawasan komersial ya nanti kalau misalnya sudah awalnya kan untuk pelestarian lingkungan tapi lama-lama menjadi kawasan komersial, orang datang harus bayar dan sebagainya seperti itu? Bukan seperti itu kita harapkan. Makanya kita bilang sebagai kawasan ekowisata. Ekowisata mangrove adalah tempat nanti sebagai tempat kita rekreasi, juga sebagai tempat edukasi. Karena di sini kita ingin tempat sebagai tempat edukasi untuk adik-adik kita, untuk anak-anak sekolah, bagaimana caranya melakukan pelestarian tanaman mangrove. Nah, salah satu mungkin dari pembibitan, juga bagaimana kita menjaga dan melestarikan satwa yang ada di sini. Salah satunya itu. Salah satunya adalah burung. Banyak kita punya burung-burung langka yang ada di sini, yang Astunggara sampai saat ini sudah tetap lestari di kawasan ini. Harapan Jero kepada pemerintah, kepada masyarakat, tidak saja di kawasan Kuta ini, tapi juga seluruh Bali, bagaimana kita menjaga hutan mangrove ini sebetulnya mampu mendatangkan manfaat secara lingkungan maupun secara ekonomi. Apa harapan Jero? Ya, satu adalah komitmen ya. Kedua ada melibatkan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah kerjasama antara instansi terkait, masyarakat, pemerintah. Itu yang penting. Yang penting untuk benar-benar komitmen untuk menjaga lingkungan. Karena mangrove itu kan salah satu tanaman yang sangat yang sangat langka dan juga yang sangat bisa dikelola, sangat bermanfaat, adalah sebagai tempat bertelurnya ikan-ikan yang dari tengah laut itu, dia akan bertelur ke di bawah akar-akar mangrove. Dan juga mangrove itu bisa menahan abrasi, abrasi dan juga bisa dikelola. Beberapa dari buah mangrove itu bisa dikelola. Bukan kayunya, tapi buahnya yang bisa dijadikan produk makanan. Seperti sirup, dijadikan masker. Bermanfaat gitu. Secara ekonomi. Secara ekonomi bermanfaat. Yang penting tidak kayunya yang tidak boleh diambil gitu. Baik, terima kasih Jero Dolphin, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Anda rintis dan apa yang Anda lakukan ini bermanfaat betul kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Kuta ya. Sehingga betul-betul menjadikan ini sebagai kawasan paru-parunya Kuta, selain juga pantai Kuta yang sudah berkembang itu. Selamat ya, mudah-mudahan sukses ya. Ya, terima kasih. Dan lagi satu mungkin saya bisa tambah lagi satu aja. Sekarang terkait dengan COVID nih. COVID. Ketika Pantai Kuta ditutup gitu, dan juga kawasan objek wisata di Bali ditutup gitu. Nah, sekarang banyak orang kembali ke alam. Nah, kawasan ini salah satu merupakan kawasan alternatif yang digunakan sebagai tempat kreasi. Sekarang setiap pagi banyak orang melakukan olahraga di sini karena jogging track yang tersedia sangat panjang, dan juga siang juga banyak orang yang bersepeda dan menikmati alam di sini. Ya, artinya kami mempersilahkan kalau memang ingin berkunjung, silahkan berkunjung sini. Artinya ada tempat rekreasi baru lagi ya. Betul. Karena ini alamnya terbuka dan luar biasa, untuk udaranya segar sekali ya. Betul. Kawasan mangrove dan pinggir pantai. Terima kasih Jero, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya. Sama-sama. Dan kita berharap memang ini kawasan ini kita mampu jaga secara bersama-sama untuk kepentingan generasi penerus kita ya. Betul. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.